Kita Allah sembah anugerah.
bersyukur bahwa Tuhan Yesus ada di setiap langkah kaki kita ya. Sekarang tiba saatnya untuk bagi saudara-saudari yang sudah menyeberang dalam 1 tahun ini bisa memberikan kesaksiannya apa yang dialami selama 1 tahun ini. Penyertaan Tuhan boleh disaksikan secara bergiliran nanti ya. Kita harap semua bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita selama 1 tahun ini. Dalam pergerakan ini kita sudah sampai 1 tahun ya. Kita bersyukur dan pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Amin. Ya, saya persilakan. Yang lebih tua dulu ya. Lebih senior ya, Ibu Etna. Silakan. Tepuk tangan buat Ibu Etna dulu. Ya. Singkat-singkat tuh. Salam, puji Tuhan. Kami bersaksi, kami selama ikut sama papi sama mami, saya ada perubahan. Ya namanya, cuma ya mesti banyak berdoa juga. Bapaknya anak-anak belum ke gereja, jadi saya sama bertiga sama si Seli, jadi ada beban juga. Jadi saya bersyukur saya punya bapak rohani sama mama rohani. Terima kasih, cuma itu saya bisa kesaksian. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus. Sedang lemah gitu, tapi terus gak jemu-jemu kasih kita semangat. Ya saya bersyukur aja sama papi, sama mami udah mau menjadi papi, bapak rohani saya. Selama setahun ini kita merasakan kasih Tuhan luar biasa. Hari lepas hari selalu memberikan yang terbaik buat saya dan keluarga. Kerinduan saya keluarga ingin bisa hadir lagi di Sion. Ya cuma mungkin kita masih perlu berjuang. Mak, ya makasih. Ya, puji Tuhan. Selalu bersyukur setiap hari ya, Bu. Ya, silakan lanjut, Ibu Santi. Ya, silakan Bu. Bersyukur aja sedikit. Kita semua nanti kebagian, tenang aja. Ya. Yang lebih muda dulu ya. Tuhan udah berikan kita papi, mami, kita semakin lebih dewasa, semakin kuat. Nah di sini saya untuk setahun ke depan untuk nyebrang ini ya puji Tuhan lah, Tuhan turunkan semuanya. Mungkin ya pelan-pelan langkah sekaligus ini pelan-pelan proses. Tapi ya bersyukurlah apa yang saya mau Tuhan juga bisa Tuhan kasih. Saya juga bangga lah punya papi, selalu semangatin saya, bisa sama saya bisa kuat lagi, kuat lagi. Itulah makanya kita bersyukur punya bapak yang baik. Ya, cuma itu aja ya kesaksian saya. Saya bersyukur aja. Ya, semua bersyukur kita ya. Kita bersyukur punya Bapak rohani, punya sumber anugerah yang boleh kita ikuti yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Ya, lanjut lagi. Anak berikutnya yang lebih muda, Selina, silakan. Shalom semuanya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan juga kepada Pap dan Mam yang sudah menjadi Bapak rohani saya selama 1 tahun ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan buat semua proses yang saya lewati. Saya boleh kuat, saya boleh tetap berada di Sion, berada di rumah rohani saya yang saat ini. Mungkin untuk kedepannya kita bersama-sama sampai garis akhir, kita menjadi keluarga Sion Cengkareng yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mengikuti sumber anugerah sampai garis akhir ya. Wow, luar biasa.
Ya. Dari istri saya tercinta. Silakan. Mami Goy. Ya. Ayo, cepat semua kebagian nanti. Ini diacak. Hah? Oh, bareng kita. Bukannya aku nanti penutup aja. Oh, bareng ya. Aku turun aja kali ya. Sorry. Ya. Shalom. Nah, puji Tuhan, keluarga kami sangat bersyukur ya punya sumber anugerah yang begitu perhatian, dan juga Bapak Rohani dan juga Mama Rohani. Kami bersyukur pada Tuhan karena tidak gampang untuk melalui hidup ini ya. Terkadang kayak saya kasih contoh doa pagi, kadang-kadang badan terasa berat banget gitu kan. Tapi karena kita bersyukur karena lewat itu kita boleh dibangun lagi. Lewat kita doa pagi di tempat ini, bersyukur selama sudah ada 4 bulan ya kita doa pagi, dan puji Tuhan saya tidak pernah miss doa pagi saya. Puji Tuhan, itu yang saya patut syukuri, dan juga bersyukur punya keluarga yang begitu harmonis ya. Kita bukan tidak ada problem, setiap keluarga itu punya problem, punya masalah masing-masing, tapi selalu kita tidak kita tunjukkan, tidak kita maksudnya tidak kita terlihat gitu ya kan. Tapi kita punya problem dan kita bisa selesaikan sendiri lewat doa dan juga lewat dukungan dari sumber anugerah kita yang begitu luar biasa mendukung keluarga kita ya sampai hari ini. Dan kami bersyukur setelah menyeberang dari yang lama terus kita menyeberang sekarang ya, doa kami biarlah selalu kami tetap taat dan setia untuk mengikuti Tuhan, bahkan mengikuti sumber anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami sampai garis akhir. Itu doa kami selalu pada Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami. Itu saja mungkin kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh tambahkan Mami Goy? Oke. Iya dulu. Iya, 1 tahun. Terima kasih buat Padar. Ya aku orangnya gampang ini loh, cepet nangis gitu loh. Belum nanti ngomong udah berjatuhan air mata, sebenarnya malu kayak gini ngomong kan. Nah, tapi ya menceritakan setelah menyeberang ya, banyak perubahan, banyak berkat-berkat yang sama sekali yang nggak pernah aku pikirkan Tuhan sediakan, Tuhan kasih gitu loh. Pokoknya pergerakan ini memang awal ikut pergerakan ini memang saya sangat gimana ya, bertolak sekali gitu loh, sangat gimana ya, karena belum mengerti mungkin kenapa kita harus menomorsatukan manusia, karena firman Tuhan katakan Tuhan itu pecemburu ya, dia nggak suka Allah lain selain dia yang disembah gitu kan. Tapi setelah Padar kemarin membangun saya kembali, mengartikan arti gereja mula-mula itu, gereja original itu bagaimana sebenarnya. Di situ paradigma saya, pikiran saya terbuka. Oh iya, benar. Iya, benar.
Tuhan Yesus aja jadi manusia kan ke bumi ini. Ya kita harus mengikuti orangnya Tuhan. Itu juga nggak sembarang, nggak suatu kebetulan. Makanya sekarang ini bersyukur sekali di dalam pergerakan ini. Gak nyesel banget. Teringat lagi dengan mamaku ya. Mama selalu bilang, nggak tahu apa kebetulan. Makanya gue bilang ini nggak kebetulan, ini memang udah rencana Tuhan. Ini abangmu ini adalah sumber, katanya gitu. Selalu mama bilang abangmu ini sumber. Selalu bilang gitu sama saya. Loh, kenapa di pergerakan ini kok bener ya? Kalau abang saya sekaligus bapak rohani saya bener jadi sumber anugerah buat saya. Kok kata mama saya bener ya? Saya cerita sama bapak si Glory. Kok apa kata mama ya? Ini abangmu ini sumber. Kok bisa sama ya seperti yang kita jalanin sekarang ya? Kita masuk dalam dimensi ini kok bener ya kata mama itu. Nah, kemarin juga Padre sebelum mama meninggal, Padre bilang mama itu orangnya Tuhan. Jadi terhubung semua gitu loh. Ya, pergerakan ini benar-benar ada, pergerakan ini benar-benar nyata. Makanya kalau saya bersyukur banget dalam masuk dalam pergerakan ini. Saya bersyukur sekali. Dan keluarga kita juga selalu mendapatkan berkat-berkat yang tidak lazim. Sampai terkaget-kaget gitu loh. Kok bisa ya? Ya itu satu memang. Ya kuncinya memang taat, setia, itu aja. Itu aja sih yang dibilang Padre, taat aja kau. Ya taat aja, katanya gitu kan. Tapi berat. Cuman ini doang, memang saya iniin buat doa pagi memang saya kurang ya. Soalnya kalau bawa anak-anak ini, tapi suami saya bilang, ayo Lami, lebih enak kita sekeluarga gitu. Ya Pi, aku takut memulai. Kewe datang sehari, nggak datang besok lagi. Aku takut kayak gitu Pi, bagus. Ntar deh, nanti aku lagi dia. Kalau Padre kan langsung sekarang kan kalau kita namanya juga anak ya langsung plok. Kau datang kau ini. Nanti lo papi ya. Halo. Saya waktu dulu saya kerinduan punya di Bapak Rohani. Puji Tuhan saya terkabul di Bapak Rohani sama Papi. Terus saya di dalam 1 tahun ini saya kerinduannya Bapak supaya bisa bekerja lagi di Sion, bisa beribadah. Nah, aja salam. Kerinduannya untuk Bapak jasmaninya bisa beribadah ke Sion ya. Pasti Tuhan kabulkan. Ya, amin. Terus lanjut. Lahir berkat. Ya. Digolen dulu. Oh. Ya, berdua. Ya. Shalom bagi kita semua. Terima kasih buat Papa sama Mama. Bersyukur bisa mengikuti pergerakan ini. Teristimewa buat saya ya. Pada saat waktu masuk pergerakan ini saya nggak ada sedikit pun menolak gitu. Sepertinya saya itu sudah terbawa gitu. Sepertinya saya ini sudah meloncat-loncat bersemangat gitu. Kadang kita masih belum ikat janji. Saya udah ngomong di kafe waktu itu sama Sister Selina, Lita, Lito Golden sama semuanya. Saya udah bilang sebelum saya pergerakan masuk ini saya dulu pernah sih ikut seperti ini tapi belum saya dalamin, cuma masih selintas doang. Tapi saya bersyukur saya bisa masuk di sini. Saya ngomong begitu. Memang sebenarnya awalnya dari diri saya sendiri kan masih natural, masih janggal untuk bilang papa. Masalahnya saya ini adalah adik ipar, tapi saya coba untuk walaupun masih malu-malu awal-awalnya, tapi saya tetap saya bisa gitu. Saya intinya saya bersyukur bisa menerima, saya bersyukur punya papa, punya mama. Jadi saya merasa lengkap gitu. Walaupun masalah itu tetap ada dan selalu ada, tapi
setelah saya menyeberang ke sini saya semakin kokoh, semakin kuat. Dalam arti pemandangan saya itu walaupun orang bilang saya itu agak seperti berbeda, tapi menurut saya memandang sesuatu masalah itu beda gitu dari dulu. Istilahnya orang memandangnya dari kanan, kalau saya plong-plong aja dari kanan atau dari kiri enggak, pokoknya lurus aja gitu. Yang paling saya bersyukur lagi saya punya papa sama mama jasmani. Tuhan kasih lagi saya papa rohani sama mama rohani. Jadi di 1 tahun ini saya bersyukur aja, walaupun memang kadang ada natural itu bilang, Tuhan kenapa sih saya melayani dari dulu saya gadis tetap melayani Engkau percaya, tapi kenapa saya ada sedikit kurang, tapi gitu. Tapi ada aja Tuhan berkata gini, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu gitu. Ada orang-orang yang selalu berikan saya kekuatan. Maksudnya dalam arti walaupun saya tidak menerimanya berkat itu dulu, belum dapat berkat itu, tapi saya selalu mendapatkan berkat-berkat yang menurut saya itu sangat, ya kayak tadi, tidak lazim gitu. Dulu saya ini orangnya pemalu, nggak berani ngomong, apa-apa saya pendam sendiri. Kalau sekarang saya lebih bisa mengekspresikannya gitu. Di 1 tahun ini saya bisa gitu. Sepertinya dulu itu saya itu bukan saya gitu. Yang sekarang ini saya itu dalam, bukannya saya sok pintar atau sok bagaimana, enggak, tapi kalau saya merasa saya bisa gitu. Pokoknya saya bisa, ketemu siapapun aku pasti bisa gitu. Apapun itu. Cuman ya walaupun ada masalah di keluarga kami, tapi saya tetap bersyukur punya suami. Jadi saya punya papa itu banyak sekali, papa rohani, papa jasmani, papa suami, papa mertua, banyak banget. Jadi untuk sekarang walaupun ada kesedihan, saya jujur saya sering terpukul ya dalam pesan-pesan papa tadi. Saya bilang sama Tuhan, saya mau belajar Tuhan untuk menerima, tidak mau istilahnya bebal gitu. Karena kan kadang saya suka menangkis kalau soal bicara anak itu pasti saya sakit hati gitu. Tapi walaupun sekuat apapun, setegar apapun, kalau bicara itu sebenarnya saya sangat sakit gitu. Tapi saya bersyukur di satu sisi Tuhan berikan saya itu kekuatan, dan Tuhan berikan berkat-berkat itu yang seperti tadi kata Mama Gloria, berkat-berkat yang tidak lazim. Istilahnya ada aja berkatnya gitu. Dari mana-mana Tuhan kasih aja kerjaan gitu. Saya bersyukur untuk itu, terima kasih. Dan saya rindu untuk kita semua, kita boleh ikut sampai garis akhir. Kalau Tuhan izinkan kita boleh sama-sama di sini untuk membangun tempat ini, sama-sama kita untuk mengharumkan tempat ini. Terima kasih untuk papa sama mama, bersyukur punya mama sama papa. Dari siapa? Shalom. Abang luar biasa, tepuk tangan. Jadi awalnya pelayanan abangku ini, kita bukan nangis air mata lagi, tapi nangis darah. Dimana waktu itu saya datang ke Jakarta, dia pelayanan masih di Bekasi ya, Ibu Noce, Ibu Ana. Setelah dari situ banyaklah pokoknya, banyak banget perjalanan. Tapi yang kita tahu, tahun ini tahun pemulihan bagi kita semua. Semua juga pemain musik, bersyukurlah dapat hamba Tuhan seperti beliau. Karena memang akhir-akhir ini kita perlu seorang bapak yang bisa membimbing kita. Kalau beliau ini bukan membimbing saja, tapi mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kalau pribadi aku sih sebenarnya tahun ini aku dibilang menikmati ya, karena sakit itu mungkin ya. Jadi proses itu izinkan Tuhan terus supaya kita lebih dewasa lagi. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, bahas kalau doa-doa dijawab sama Tuhan ya. Kita berdoa sama-sama supaya Tuhan kabulkan tahun-tahun yang akan datang. Haleluya. Terus anak rohani yang lain, Halim, silakan. Tuhan, sebelumnya terima kasih sama Tuhan karena udah
udah membawa saya ke tempat ini bertemu papi mami. Terima kasih juga buat papi mami udah mau menerima saya jadi anak rohani di sini selama 1 tahun sih. Memang saya belum menjadi anak rohani yang terbaik, tetapi saya akan terus mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Kedepannya sih mudah-mudahan saya lebih taat lagi, lebih akurat lagi. Ya, terima kasih dokter. Ya, tepuk tangan buat saudari Aling. Mudah-mudahan lebih taat lagi. Shalom semuanya. Di nama Tuhan bersyukur, terima kasih saya bisa menjadi anak rohani Papi dan Mami. Terlebihnya saya bersyukur sama Tuhan, dikasih Tuhan Bapak rohani. Karena kenapa? Dari kecil saya emang udah bisa nggak ada Bapak rohani sama Mama rohani. Waktu itu setahun ini, waktu pertama kali terjadi apostolik, ada yang saya ingat, kalau jodoh itu di tangan Bapak rohani dan Ibu rohani kita. Sedangkan saya sama Golden udah pacaran lama, gimana nih kita udah pacaran lama tapi bilang kalau jodoh itu di tangan Bapak rohani gitu lah. Udah kita bingung juga. Aku bilang sama Golden, kalau emang disuruh pisah ya udahlah kita pisah aja. Tapi ya Tuhan berkata lain. Kita ngomong sama papi sama mami kalau kita mau menikah, kita mau ada jenjang lebih serius lagi. Dan puji Tuhan, nggak terduga juga papi bilang ya udah silakan gitu. Malah bonusnya Tuhan kasih, papi bilang bukan papi yang memberkati, tapi papa rohani papi itu yang sangat sangat luar biasa bagi kami berdua. Karena apa? Seorang ayah yang baik pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena selama ini saya bisa kurang dididik, bahkan bisa diayomi. Tapi saya melihat orang papi yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya baru bertemu, memberikan hadiah terindah. Istilahnya itu kan suatu hadiah terindah. Seorang ayah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Itu baru pertama kali saya rasakan sebagai seorang anak. Dan kedepannya lagi, beriringnya waktu setelah pernikahan kami juga, kami banyak banget dilawat Tuhan, bimbingan papi dan mami, arahan-arahan, bahkan terlebih juga pribadi saya yang dibentuk selama apostolik ini. Saya makin dewasa, saya makin bertumbuhlah kerohanian saya, kepribadian saya yang tadinya galak atau apa. Tapi semenjak apostolik ini saya merasa banyak perubahan dalam kehidupan saya. Saya menjadi seorang istri yang tadinya saya masih nggak percaya kalau saya ini menjadi seorang istri dari seorang laki-laki yang saya cintai. Saya bersyukur sama Tuhan karena memang selama saya kecil sampai saya bertumbuh besar saat ini tidak ada Salam semuanya, terutama untuk papi mami. Terima kasih sudah menjadi papi mami rohani saya. Karena saya juga selain membutuhkan bapak mama jasmani, kami juga butuh bapak rohani dan mami rohani. Balik dulu. Terima kasih, saya salam. Terima kasih ya. Oke, lanjut. sudah mau menegur kami sebagai orang tua kerohani untuk selalu taat kepada orang tua, baik orang tua jasmani maupun rohani. Pokoknya thank you papi dan mami, you are the best for me. Good. Ya, Untuk papi dan mami, aku ucapkan terima kasih kepada papi dan mami sudah mau membimbing dan membentuk diri saya untuk selalu taat pada papi dan
Shalom, terima kasih Papi Mami untuk semua pesan-pesannya yang membuat aku lebih akurat lagi, belajar lebih taat lagi. Aku merasa perubahan sebelum kita terhubung ke apostolik, dan sesudah kita terhubung, aku merasa perubahan yang lebih meningkat. Terima kasih Papi. Tepuk tangan buat bintang murid. Ya, buat yang anak rohani yang jung, silakan ditampilkan. Pemusik juga men, pemusik juga. Si Rafaris kan mana? Ya ampun. Buka. Kiri. Saya bisa ikut di pergerakan ini karena yang pertama, pergerakan ini adalah kebenaran itu sendiri. Pola ini adalah kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang original. Dan yang kedua, pola ini adalah jawaban dari apa yang saya pertanyakan selama ini dari firman yang telah saya baca sampai akhir. Jadi saya bersyukur punya Papa dan Mam yang membangun kami semua di Sion. Pengertian. Capin bang ya, apa yang Halo, ya salam. Papi, Mami, makasih hari ini. Kalian, makasih. Nanti apa? Iya, amin. ya, tepuk tangan buat mantap ya. Ya. Masih ada lagi? Habis ya? Gilbert? Bu Santi yang belum. Ibu Santi ya? Ayo. Ayo Bu. Dikit aja terakhir ini. Mungkin sekarang respon dari Father dan Mother aja buat anak-anak rohani yang di Sion tempat ini ya. Ya, berikan tepuk tangan buat Bapak rohani dan Ibu rohani kita. Oke, kamu duduk aja. Kita lanjut aja ya. Oke. Ya, sini. Mungkin Mam dulu bicara kali satu. Mana tadi mic-nya? Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan, kita sudah setahun untuk dalam pergerakan ini, dalam apostolik ini. Saya juga bersyukur. Saya juga punya bapak, punya mam rohani juga. Jadi kita sama-sama tetap kuat, tetap semangat dalam menjalani proses yang Tuhan kasih ya selama ini. Kami juga sama berdua juga selalu seperti kalian lah. Kita kan sama-sama anak, jadi sama-sama mengalami proses gitu kan. Ya puji Tuhan, bersyukurlah karena setiap
hari ini kita selalu dibangun terus dalam pesan-pesan yang Papa Sumber Anugerah kalian kasih ya, Tuhan baik. Kami juga sama dibangun juga oleh Papa rohani kami. Jadi ya kita harus semangat ya. Kalau kita segini tetap kuat, saling kuat satu sama lain, harus saling menguatkan. Jadi mungkin ada orang-orang yang seperti Papi bilang juga kan, ada yang lemah, kalian boleh kunjungi, boleh berbagi kasih sama mereka, tanya kenapa kayak gitu ya, supaya nanti ke depan ini kita semakin terbangun terus, karena kita dibangun oleh sumber anugerah kita pun harus membangun orang juga gitu ya, anak-anak ya. Tuhan berkati kita semua ya. Haleluya. Ya. Jadi kami bukan manusia yang sempurna, kami juga banyak kekurangan. Sebabnya kenapa saya minta kalian hari ini kita berkumpul, karena setahun itu waktu yang lama. Ya. Saya juga tahu nggak gampang mengikuti seorang bapak. Kami juga berdua sama. Ya, terkadang yang membuat lemah itu bahkan malah dari saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita satu perjanjian malah yang kadang-kadang membuat kita lemah gitu. Ya, gaya mereka, sikap mereka itu kadang-kadang membuat kita juga lemah. Tapi yang luar biasa adalah kita nggak pernah punya alasan untuk tidak mengikuti sumber anugerah kita. Gitu. Kenapa? Karena apapun boleh terjadi. Yang penting dengan Bapak itu jangan pernah kita lepas. Haleluya. Itu yang paling penting. Fokus aja. Jadi kita kiri kanan muka belakang itu ada aja itu nanti. Seperti Mam Dora udah sampaikan kepada kami, hati-hati dengan orang di sebelahmu. Iya. Termasuk istri dan suami kita juga. Iya, jadi, betul. Makanya Yesus berkata begini kan, aku datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang. Pedang itu untuk memisahkan. Jadi kebenaran itu tidak pernah mencerai mereka, tapi dia memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu sebenarnya. Makanya di sinilah kelihatan kenapa anak-anak itu ya hanya seperti kalian. Ya kalianlah yang asli. Amin. Asli sampai hari ini. Kan gitu. Waktu itu kan pernah saya bilang sama kalian semua, tapi memang sengaja untuk melakukan sesuatu untuk menguji, benarkah anak ini mengikuti kita? Karena cenderung begini kan, ada kebanyakan orang hanya mengikuti kesempurnaannya saja. Ketika dia melihat kekurangannya, ya dia meninggalkannya. Kalau begitu, kamu sebenarnya bukan siapa-siapa. Amin. Ya, justru ketika papa kita lihat ada kekurangannya, disitulah waktunya kita menunjukkan kitalah anak itu. Amin. Dan saya bilang sama kalian, saya tadi ada anak saya Riris bilang, si Tio juga bilang, nggak menyesal. Saya justru nggak menyesal orang-orang yang buruk itu udah pergi. Saya nggak menyesal sama sekali. Dari situlah kelihatan anak-anak yang baik itu. Amin. Mungkin orang berpikir, itu kan mereka kan karena nggak punya pendidikan. Kalian orang-orang hebat. Amin. Di sini anak saya beberapa orang nanti sarjana di sini. Haleluya. Luar biasa. Ya, salah satu juga anak rohani saya juga ada Hana di sini datang. Beliau ini bukan orang bodoh. Ya. Iya. Jadi makanya saya bilang sama kalian, itu yang mengikuti anak itu adalah anugerah dari Bapa. Jadi nggak ada seorang bisa terhubung dengan kita kalau bukan Bapa yang memberikannya. Makanya kita jangan pernah menganggap wah ini saya karena saya ikut-ikut ini, enggak, itu karunia Tuhan sebenarnya. Ya tadi Riris juga ngomong, itu karena karunia Tuhan aja. Makanya saya bilang sama kalian semua, tadi kita memegang ikat janji kita, mana diangkat dulu ikat janjinya semua yang di bawah itu. Ada bawah? Nah, kemarin kan sudah saya suruh bawa kan? Jangan lucu kalian semua. Mana si Santi punya Santi? Punya Tian? Iya. Gitu. Yang di Zoom mungkin boleh tampilkan, kasih lihat. Kamu punya. Stefani dia lagi masa sakit banget ya, lagi istirahat ya. Jadi coba angkat dulu, tapi mau lihat dulu semua. Puji Tuhan ya. Haleluya. Mungkin si anak tadi dari pekerjaan langsung ke sini ya. Oh ada.
Oh belum di itu ya, belum dilaminatin ya. Oke, puji Tuhan. Jadi anak-anakku semua dengarlah. Gereja yang tidak lazim adalah gereja yang teratur, yang terdidik. Ya begini, kau punya sesuatu yang kau pegang. Dia bilang sama kamu ya, segala sesuatu itu harus tertulis dengan jelas, harus tersurat dengan jelas. Ya, nggak boleh kita contoh nih, kita beli mobil, nggak ada BPKB-nya. Mana mau kita beli mobil? Amin. Haleluya. Kenapa? Kadang-kadang ya kita berdoa lah ya buat banyak-banyak gereja juga. Kenapa ada orang pindah sana, pindah sini, pindah sana? Kenapa mereka nggak punya ikat janji? Makanya firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang kalau mereka tidak berjanji? Harus ada perjanjian. Yesus itu berjanji. Ya, dia adalah perjanjian itu. Kenapa? Di Yesaya Allah sudah berkata pada kelahiran Raja Damai sudah disampaikan akan lahir Raja Damai. Nabi Mika juga menyampaikannya. Mazmur juga menyampaikan ada Daud. Malah Yesus datang itu menepati janjinya. Makanya kalian anak-anak perjanjian, bersyukurlah kalian ada dalam perahu yang benar. Haleluya. Haleluya. Harus seperti itu. Silakan duduk saya lanjut lagi ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat bapak kalian. Anak-anakku, malam ini saya nggak mau, mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kalian tentang ikat janji kita. Nah, ikat janji itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Bukan milik manusia. Jadi orang yang bisa memegang janjinya adalah orang-orang yang hebat. Amin. Orang yang tidak bisa pegang janji itu pengecut. Jujur saya bilang sama kalian. Ya, orang-orang hebat itu adalah orang yang bisa memegang ikat janjinya dari awal sampai akhir. Itu orang hebat. Amin. Jadi kau jangan kalau terlalu terkagum kau melihat orang, oh kaya ya, oh hebat ya. Coba, dia bisa pegang janji nggak? Haleluya. Salah satu. Makanya Paman Metu sahabat saya yang luar biasa, saya bersyukur punya sahabat seperti beliau. Dia bilang, kalau ingin melihat orangnya Tuhan, jangan lihat agamanya. Tapi lihat apanya? Janjinya. Amin. Mam Laura sampaikan kepada saya, puji katanya, iya Mam, dosa terlalu bangga lihat orang-orang hebat itu. Ya, ada banyak-banyak pendeta-pendeta besar-besar gerejanya. Coba tanya, dia punya bapak enggak? Kenapa? Itu barometernya. Kalau orang punya seseorang yang ditaati, bagaimanapun orangnya terus ditaatinya, inilah yang hebat. Haleluya. Iya. Kamu sana boleh, sana boleh, sana boleh, sana boleh, mana-mana kamu boleh. Itu bukan orang hebat. Kau harus punya seseorang yang memang kau taati dia. Kau taati dia sampai apa? Sampai garis akhir. Haleluya. Iya. Golden juga lagi berusaha ini datang nih. Ya, si John Calvin dia lagi kuliah juga. Jadi anak-anak itu semua inilah keteraturan. Jadi saya tidak peduli kalian hanya beberapa orang di sini. Seperti Tio bilang tadi itu, saya justru bangga. Saya di sini nggak perlu takut apapun tentang kalian. Haleluya. Karena kalian pun sudah tahu siapa papimu. Setahun kita buktikan. Hubungan itu adalah hubungan yang kudus. Amin. Makanya orang hebat adalah orang yang mampu memegang ikat janji. Orang yang tidak bisa pegang ikat janjinya, sama seperti ya mungkin saya nggak perlu terlalu ada banyak pejabat-pejabat awalnya janjinya manis gitu. Setelah duduk di sana, apa yang dilakukannya? Maka kita juga bersyukur Bapak Presiden kita, beliau lah bisa memegang ikat janjinya. Dia punya itu, waktu dia disumpah di bawah undang-undang itu kan dijanji. Amin. Disumpah dia sebagai agama Islam, dia disumpah di atasnya dibikin Al-Quran. Dia melakukannya. Dia tidak mengkhianati janji. Makanya orang seperti itulah orangnya Tuhan. Maka kita ikutilah orang Tuhan seperti itu. Haleluya. Makanya kalau kita dalam perjalanan kehidupan kita punya sesuatu yang kita pegang sampai akhir. Pegang sampai akhir. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Sekali terucap sesuatu dari mulut saya, itu akan saya lakukan terus. Ya. Tidak akan pernah saya ingkari. Saya belajar itu. Makanya saya dari dulu itu paling takut berjanji sama siapa-siapa. Paling takut saya. Ya, memang dari situ juga kan awal-awal memang saya orangnya nggak gampang untuk percaya.
Asal kalian tahu saja, untuk saya bisa ngikutin Papa Asap itu, saya butuh 15 tahun loh. Saya belum pernah ketemu beliau dulu. Beliau memimpin seminar seperti ini. Saya bilang, apa itu? Apa itu kok terlalu eksklusif ya? Kok manusia yang kita, kok ada apa ya, pengkultusan individu gitu ya? Udahlah, Tuhan adalah, ya udah langsung Tuhan aja, ngapain sih mesti ada pengantara gitu. Terus saya bilang gini, dulu waktu Yesus disalib, tirai bait Allah kan terbagi dua, terbelah. Berarti kita bisa langsung ke Tuhan itu, nggak perlu lagi pakai imam. Ternyata ketika Papa Asap membuka, bukan itu artinya. Orang Yahudi sangat mengagung-agungkan bait suci itu. Tahun perjanjian mereka sangat agungkan. Maka sampai mereka berani membunuh Yesus karena mereka sangat mengagungkan bait itu. Makanya ketika Yesus disalibkan, bait itu terbelah dua dan terbuka, menunjukkan nggak ada apa-apa lagi dalam situ. Karena kepenuhan tabut Allah itu adalah Yesus sendiri. Amin. Makanya disitulah dipermalukan orang Farisi dan orang Saduki itu. Dibelah langsung bait Allah itu. Dulu orang masuk ke bait Allah itu, ke tabut perjanjian itu bisa mati loh. Makanya kalau itu kau baca di imamat, kalau imam besar hidupnya tidak benar, berani-berani masuk ke bait, ke dalam tabut perjanjian itu bisa mati. Halo? Makanya imam besar yang masuk ke dalam tabut perjanjian itu kakinya harus diikat pakai rantai. Supaya kenapa? Kalau dia nanti tidak kudus hidupnya, dia mati di dalam, orang harus tarik. Nggak boleh diambil ke dalam mayatnya. Jadi tarik pakai rantai itu. Saking kudusnya itu. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah dua. Yesus mau menunjukkan siapa yang kalian lihat lagi di bait Allah itu. Udah kosong. Buktinya ketika tabir bait Allah terbagi dua, nggak terjadi apa-apa. Harusnya orang di sekelilingnya bisa mati semuanya. Karena banyak pelanggarannya. Tapi sudah kosong. Yang membuktikan satu lagi, bahwa tabir bait Allah itu sudah kosong. Bayangkan, bapaknya Yohanes Pembaptis, Zakaria, yang katanya adalah imam, yang mengantarakan antara Allah dan umat. Ketika dia mendengarkan suara Tuhan berkata, "Hei Zakaria, istrimu Elisabeth akan punya anak." Zakaria yang nggak percaya. Halo, dengar sini dulu. Itu menandakan bahwa seorang imam pada waktu itu udah nggak percaya lagi sama Allah. Berarti siapa yang dilayaninya? Yang dilayani adalah umat, bukan lagi Allah. Haleluya. Makanya keimamatan Harun adalah imam melayani umat. Makanya ketika kita menyeberang, saya nggak melayanimu lagi. Haleluya. Kamu datang ke sini membawa dirimu untuk saya bangun. Menjadi apa? Menjadi bait Allah itu. Menjadi bait Roh Kudus itu. Amin. Jadi kau menjadi pribadi yang kuat. Amin. Stefani lagi sakit. Harusnya kan kita kunjungin dong. Tapi saya harus bilang sama kalian, dia harus menyelesaikan pertarungannya. Dia harus menang di situ. Alim kemarin juga sama. Dan jatuh sampai bongkak banyak kakinya. Saya nggak datang. Saya bilang, Tuhan, biar anakku itu kuat. Kok makin begitu, Pi? Kok jadi bapak, kok jadi makin sadis? Bukan. Saya harus tahu kau itu anaknya hebat. Haleluya. Dan saya percaya, kau bukan anak sembarangan. Amin. Kalau dirimu saja belum bisa kau kalahkan, bagaimana kau mengalahkan musuh-musuhmu? Amin. Haleluya. Itu sebabnya dalam setahun ini, mari kita bersyukur. Kita sudah ada dalam pertarungan yang sengit ya. Di tengah banyak, saya tahu anak-anak itu banyak lah, ocehan di sana sini banyak lagi ya. Waktu kemarin ada ya masalah kabel lah, saya tahu kalian itu tebal-tebalin telinga. Iya, betul. Tapi saya tahu, saya di situ terharu. Tuhan, terima kasih. Orang-orang inilah orang-orang hebat itu. Jadi kapan lagi ketika nanti kita, kalau ini kan kemarin kan rumah kita kan sudah kuat nih, amin ya.
Nanti ketika kita menghadapi banyak lagi di depan, kita sudah kokoh. Amin. Kita sudah kuat. Haleluya. 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 Iya. Maka mulai dari sinilah saya katakan Tuhan, tidak akan ada lagi anak-anak yang gugur. Yes. Saya bilang tidak akan ada lagi. Kalian Amin. adalah orang-orang hebat. Iya. Dan kalian akan bersama dengan saya mengakhiri garis itu. Yes. Haleluya. Dan saya melihat, tadi saya lihat ya, mungkin kalian nggak memperhatikan. Ya, anak-anak kecil di sini akan makin terbiasa dengan hal yang baru. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mau melihat ada pola yang benar dalam keluarga. Ya, ibu dan bapak menjadi bapak rohani juga buat anak-anak. Berdoa buat anakmu, doakan cucumu, supaya apa? Ketika kau mengikuti seseorang, maka kau pun diikuti. Amin. Maka kita akan seperti mata rantai ini, dari ujung sampai ke bawah. Haleluya. Jadi saya sangat bersyukur hari ini anak-anakku semua. Saya sepanjang hari ini saya merindukan acara ini. Saya sudah hatinya, wah ini mau ketemu anak saya. Apa kira-kira pendapat mereka tentang saya ya? Ya. Kalau mungkin kalian bilang, apa sih hal yang paling berat mengikuti seorang bapak? Ketaatan. Iya. Itulah dia. Amin ya. Doa pagi gitu kan. Oh, perang ya. Saya tahu itu ya. Tapi saya melihat. Makanya saya kalau pagi-pagi kan saya dengan gitar langsung saya merasakan ini anakku hadir nih. Ini anakku hadir nih. Nah, ini enggak ada nih. Saya mulai bisa merasakan sinyal itu. Iya. Saya bisa merasakan sinyal itu. Makanya ketika saya duduk di situ, saya nggak pernah lagi melihat kamu kiri kanan. Saya pastikan, saya latih kepekaan saya. Anakku sini datang, anakku ini datang. Itu sampai saya tahu, dia pasti ada. Saya bisa pastikan, ketika saya buka mata, dia ada apa enggak? Saya bisa pastikan itu. Itulah melatih kepekaan. Amin. Wah ini datang nih. Saya tahu nih. Oh, hadiratnya ada. Yes. Haleluya. Amin. Kalian anak-anak raja. Yes. Kalau kalian anak-anak raja, kalian punya kuasa dalam hidup kalian. Amin. Yohanes 1:12, setiap orang yang menerimanya beri Kuasa. Maka ketika kau ada di satu tempat, maka kuasamu itu kau bawa. Iya. Betul. Orang yang pertama kali merasakan kuasamu itu adalah keluargamu sendiri. Iya. Amin. 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 Saya kagum ya, lihat anak saya si Grace. Memang saya juga nggak terlalu gimana tentang pendidikannya, karena saya berprinsip begini. Karena dulu pun kami di keluarga kami, ya kami ini ya besar sendiri aja, hal-hal rohani aja yang dididik bapak kami kepada kami. Tapi kalau pendidikan biasanya bapak kami itu serahkan banget sama kami. Makanya waktu saya memutuskan untuk tidak sekolah lagi, karena saya melihat ini adik-adikku masih banyak lagi nih. Bagaimana aku melanjutkan sekolah? Waktu saya SMP kelas 2, saya bilang sama Pak, aku udah mau sekolah lah ya. Loh, kenapa Nas? Kulihatlah si Joseph, adik saya kan, si Maju, si Januari, si Sar, si Tirina, banyak kali di bawah sini. Bapak saya waktu itu hanya seorang tukang becak. Bagaimana mensekolahkan ini? Makan aja udah cukup. Aku bilang sama Papa, aku udah mau sekolah aja. Terus ngapain kon? Aku mau kerja. Yakin kamu katanya? Yakin Pak. Udah, begitu aja. Nggak ada kalau anak bapak orang lain, oh berani kau ya? Kan gitu kan? Kalau bapak saya enggak, dikasih kami kebebasan. Ya sudah, nanti kau jangan nyesal ya katanya. Enggak Pak, saya nggak akan nyesal. Tuhan pasti tolong. Dari situlah saya tinggalkan sekolah saya naik becak. Apa saja, saya jual koran. Jual koran nggak pernah sih, nyemir sepatu, ya, baju, cari barang-barang bekas. Dulu saya kerjakan semua. Untuk adik-adik saya harus bisa sekolah. Ya. Saya bantu bapak saya. Dan waktu itu mereka masih kecil-kecil. Ya. Dari situ tiba-tiba saya terjun dalam pelayanan. Dari pelayanan itulah saya kadang-kadang suka bisa bantu sedikit-sedikit uang untuk orang tua saya. Kalaupun saya bisa,
bisa jadi sarjana teologi, itu karena kemurahan Tuhan. Di Jakarta inilah semua saya kejar dulu. Di Jakarta saya ikut kursus ini, saya ambil ujian persamaan ini, saya bisa masuk ke sekolah teologi, lalu saya bisa sarjana, itu karena kemurahan Tuhan. Gereja itu sangat mensupport saya, karena dimanapun saya pelayanan, saya menganggap dia itu adalah orang tua saya. Makanya apapun saya akan lakukan. Makanya dimanapun saya ada, nggak pernah saya jadi beban. Beberapa gereja, setiap kali saya ada pelayanan, biasanya saya tahu saya harus mengabdi di sini. Amin. Haleluya. Makanya orang yang taat dimanapun pasti berharga. Iya. Haleluya. Amin. Orang setia, orang yang bisa pegang ikat janjinya, di mana-mana pasti berharga. Iya. Jadi gak usah takut. Terus ini juga ya, pesan terakhir dari Papi buat kalian semua anak-anakku. Kamu harus tahu, untuk menjadi orang benar itu nggak banyak. Iya, betul. Haleluya. Ya. Amin. Waktu Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, Abraham tanya, apakah kau mau menghancurkan orang berdosa dan orang benar? Bagaimana kalau ada 50 di kota itu orang benar? Apakah kau hancurkan kota itu? Begitu kan? Apa kata Tuhan sama Abraham? Udah ada 50. Ditanya lagi sama Abraham, oke Tuhan, mungkin aku udah terlalu lancang bertanya kepadamu. Kalau 20 bagaimana? Tuhan bilang, nggak ada 20. Nggak ada 20. Ampuni aku Tuhan, karena aku telah terlalu berani berbicara kepadamu dan bertanya. Kalau 10 bagaimana? Tuhan bilang, nggak ada 10. Satu kota Sodom dan Gomora begitu besar, nggak ada 10 orang. Halo? Ya. Kita di Cengkareng sini, banyak gereja di sini. Kok ada berapa ini banyak ini? Haleluya. Amin. Kita nggak ada di Sodom dan Gomora yang begitu besar. Kita hanya di dalam Pulau Harapan Indah di sini. Betul. Yang terakhir si Abraham tanya, bagaimana kalau ada 5 orang? Tuhan bilang 5 orang pun tidak ada. Hanya Lot doang. Lot pun nggak benar. Haleluya. Makanya orang benar itu mahal. Makanya kalau kau bisa pegang ikat janjimu sampai hari hidupmu, kau orang benar. Yes. Amin. Makanya kau pegang itu sampai tua. Nanti cucu kita tanya, itu apaan Oma? Ini dulu sudah ikat janji Oma. Sama siapa? Sama sumber anugerah Oma. Maksudnya seperti apa Oma? Jelaskan di situ. Kelak kau akan menjadi contoh bagi generasi ini. Amin. Itulah pola. Amin. Makanya firman Tuhan berkata begini, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi kasih taulah itu kepada anak-anakmu waktu dia bangun, waktu dia mau tidur. Selalu katakan begitu. Ya, suka bilang sama mami juga. Kadang-kadang kalau nasihatin anak, kan anak suka lawan terus. Ya harus setiap hari. Tiap hari kasih tahu. Tiap hari. Makanya kalaupun kau udah pagi sini, tiap hari kan? Tiap hari kau datang. Karena memang harus seperti itu. Latihlah ketaatan. Karena ketaatan itu ibarat apa? Pohon dia. Kau tanam kecil dulu. Mulai tumbuh tunasnya, daunnya kecil 2 biji. Lucu ya. Lama-lama terus makin besar. Tumbuh cabangnya. Terus besar, tumbuh lagi ranting-rantingnya. Terus besar, makin besar. Tumbuh lagi carang-carang yang besar, terus makin tinggi pohon itu. Lama-lama, kau yang berlindung di bawah pohon itu. Tadinya kau yang menjaganya, sekarang dia yang melindungi. Makanya orang yang taat, lihatlah, ketaatannya itu akan melindungi. Amin. Kalau kau taat, dimanapun kau akan dilindungi. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena dunia ini sedang menanti orang taat. Dunia sudah bosan lihat orang-orang yang pintar ngomong tapi gak bisa pegang janji. Ya. Haleluya. Makanya sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga kita harus pegang janji kita. Di mana kita punya satu perjanjian, harus ada tempat itu. Jangan di mana-mana kita janji. Di sini kita janji, di sini kita janji. Berarti kita tukang selingkuh dong. Harus ada janjimu. Yes. Kau pegang janjimu sampai mati. Itulah orang benar. Amin. Haleluya. Sekali lagi, Bapak bilang sama kalian, banggalah
Seperti kami juga anak Papa Asap, tapi nggak banyak. Di Jakarta kami cuma ada 11 orang. Tapi jangan salah, yang 11 orang itu adalah orang-orang yang bisa pegang ikat janji. Jangan berani kau sentuh Papa kami, bahaya kalian. Siapapun nggak boleh nyentuh Papa kami. Kami mau mati buat beliau. Amin. 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 Itulah firman Tuhan berkata, orang yang benar itu adalah seperti Yesus yang mau mati buat sahabat-sahabatnya. Itu orang benar. Ketika Yesus memilih ke-12 muridnya itu, ketika orang-orang Farisi bertanya, mana Yesus? Kan gitu kan? Apa kata Yesus? Akulah dia. Kalau pahlawan-pahlawan yang lain gimana? Kalau boleh dia bersembunyi, anak buahnya maju ke depan dulu. Anak buahnya mati, baru dia. Kan begitu, kalau game-game kan begitu ya. Kita habisin dulu kan anak buahnya kan. Bos terakhirnya ya bosnya itu. Iya. Kalau Yesus enggak, dia di depan. Aku dia orangnya. Kenapa? Kau cari aku. Amin? Ya. Makanya kita harus begitu. Kami harus benar-benar terdepan. Amin. Karena ada bapak saya, aku seorang bapak. Jadi seorang bapak itu, Yesus itu telah memberikan pola yang terbaik buat kita. Amin ya. Banggalah kamu jadi orang yang hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu. Kau membuatku teguh dalam perjalanan imanku. Kau sumber anugerahku yang membentuk hidupku. Kau membuatku kuat dalam segala peperanganku. Kau sumber